Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Dapur Joya. Sekarang sudah waktunya kalender reading. Jadi saya akan bacakan untuk Capricorn ya, ini adalah membaca aura kalian tiap hari. Jadi biasanya masih pertama lihat mungkin belum resonate, jadi harus melihat sampai kedua kali, biasanya begitu ya, gitu kata teman-teman yang sudah melihat di kalender reading ini. Nah, ini tidak disclaimer dulu bahwa saya tidak mendahului Tuhan, karena saya hanya merasakan aura ya. Saya tidak tahu kejadian tepat di kehidupan kalian, tetap saya hanya merasakan mungkin energi kalian lagi sedih atau harus hati-hati seperti itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi untuk jaga-jaga untuk kalian, dan semoga bermanfaat untuk seluruh sahabat Capricorn. Semoga Capricorn semuanya baik-baik saja, di dalam kondisi sehat dan selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, Capricorn di bulan Mei ada 31 hari ya, bulan Mei. Capricorn di bulan Mei, kalau saya merasakan energinya, energi positifnya masih lebih tinggi ya, walaupun tetap kalian akan menghadapi ujian, menghadapi sesuatu hal yang mungkin masalah-masalah dalam kehidupan kalian, tetapi sepertinya di Mei ini semuanya akan lebih mudah, semuanya akan tidak begitu berat mungkin seperti bulan sebelumnya ya, bulan April. Nah, tanggal 1 Mei di Capricorn ini, 1 Mei energinya sebentar ya, saya rasakan dulu ya. Di 1 Mei ini energi negatif lumayan tinggi, tapi lebih ke kalian kayak capek banget, kalian lelah banget ya. Jadi mungkin kemarinnya kalian habis melakukan kegiatan yang padat, jadi di hari ini energi negatif kalian tinggi, itu lebih ke capek. Tetapi ada aura yang menandakan rezeki ya, ada sesuatu hal yang baik, walaupun kalian capek, kalian lelah, tetapi di hari ini ada aura yang membawa rezeki ya. Sepertinya bisa jadi Capricorn akan mendapat rezeki, atau tiba-tiba dari rezeki nomplok lah gitu ya, amin. Nah, di hari ini pagi sampai jam 10 tuh energi negatifnya lumayan tinggi, jadi mungkin kerasa capeknya, kerasa lelahnya, atau kerasa malasnya itu luar biasa di pagi sampai jam 10 ini. Nah, jam 10 ke atas ada sesuatu yang bikin kalian happy, meski kalian masih dalam kondisi masih belum sehat betul, masih kayak kerasa capeknya, kerasa lelahnya gitu ya. Ini sampai malam kayaknya energinya bagus ya, kalian happy, mungkin ada hal-hal yang menyenangkan datang pada hidup kalian. Di tanggal 2 ini energi positifnya lebih tinggi ya. Di sini tanggal 2 ini let's say energi positifnya 75%. Jadi di hari ini lumayan hari bagus ya, hari baik untuk kalian. Ya, bukan yang baik banget, tetapi lumayan menyenangkan, lumayan tenang untuk dirimu, tidak begitu chaos lah. Nah, di tanggal 2 ini meski ada hal-hal yang ibarat kata mungkin ada masalah yang kamu hadapi, tetapi kamu tenang, karena di pagi sampai pukul 11 sepertinya ada energi negatif ya di hari ini. Nah, ini sepertinya mungkin kamu mendapati sesuatu hal yang kamu harus bisa menahan emosi, kamu harus bisa lebih sabar menghadapi seseorang ya di pagi sampai siang ini, karena mungkin ada sesuatu hal yang mungkin menguras energi, atau bisa dibilang kamu mengeluarkan air mata. Tetapi karena energi positif biasanya tinggi 75% ya, ini kalian bisa tenang menghadapinya, kalian bisa kayak menahan diri. Nah, pukul 11 sampai tanggal 2 ini pukul 9 sih sudah terasa energi positifnya naik, walaupun masih ada energi negatif, jadi naik turun ya. Pukul 9 energi positif naik, pukul 10 ada energi negatif,
pukul 9 energi positif, maksud saya pukul 10 aja ada energi negatif, pukul 11 energi positifnya naik. Jadi tidak ada sesuatu yang chaos, tidak ada sesuatu yang bikin kalian mungkin capek banget, tapi hari ini lumayan menenangkan untuk Capricorn. Nah, di tanggal 3 untuk Capricorn ini kalau saya merasakan kayak banyak sekali pekerjaan ya. Di tanggal 3 ini kayak mobile kamu begitu mondar-mandir atau banyak sekali hal yang harus kamu lakukan di hari ini. Lumayan menguras energi, lumayan membuat badan ini nggak enak atau perasaan kamu nggak enak, karena ini di tanggal 3 ini memang ada energi negatif yang lumayan bisa dibilang kalau tinggi sih enggak, tetapi memang energi negatifnya juga lumayan menyelimuti dirimu di setiap hari ini ya, di hari ini. Jadi biasanya kalau energi negatif lagi menyelimuti kamu, ini bisa dibilang kamu agak sensitif, agak moody, atau agak mudah capek atau mudah lelah, atau benar-benar ya bisa dibilang kesimpulannya adalah kamu sangat sensitif ya, kamu sangat sensitif. Bisa jadi mudah sedih, pokoknya intinya itu ya. Nah, pagi hari untuk tanggal 3 ini kalau bisa kamu berdoa dulu mau menghadapi sesuatu hal. Berdoa, minta kekuatan sama Tuhan, minta energi yang bagus untuk dirimu agar kamu bisa melakukan aktivitas kamu setiap hari ya. Pada saat kamu mengetahui energi kamu agak tidak bagus seperti ini, memang biasanya yang saya lakukan adalah berdoa di pagi hari, atau biasanya bersedekah sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan uang di dompet kalian, misalnya seikhlasnya, minta agar kamu diberikan energi yang bagus, diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi apapun di hari ini dengan cara yang baik, dengan bijaksana. Nah, di tanggal 4 ini sepertinya energi negatifnya lebih naik lagi. Jadi kalau kemarin di tanggal 3 itu mungkin bisa dibilang kamu 66%, di tanggal 4 ini bisa dibilang ini 75% energi negatifnya. Tapi ini energi negatifnya lebih ke orang lain ya. Mungkin bisa jadi di lingkungan kerja kamu, di tempat kerja kamu, kayaknya di lingkungan sekitaran kamu. Nah, kalau kamu sendiri sepertinya lebih energi positifnya lebih naik ya. Jadi mungkin banyak hal yang akan menguji kamu di hari ini, sepertinya dari orang lain, dari tempat kerja, atau dari keluarga kamu. Ada sesuatu yang menguji, dan tetapi kamu fine aja karena energi positif kamu lagi baik, kamu lagi tenang, kamu lagi energinya bagus. Jadi apapun yang bikin sedih kamu bisa kayak tenang ya. Jadi di sini memang energi itu pada saat kita pagi hari bangun, kita harus berdoa. Memang berdoa itu seperti kita minta energi ke Tuhan agar hari ini misalnya kita ditulis nih misalnya sama Tuhan energi negatif kita tinggi, tiba-tiba kalau kita berdoa mungkin bisa merubah energi itu. Jadi apapun di pagi hari, mau berangkat kemanapun, kalau bisa, kalau kalian masih punya orang tua atau masih satu rumah dengan orang tua, berpamitan seperti itu lebih memberikan berkah. Jangan tiba-tiba keluar aja, nyelonong keluar gitu ya. Jadi berpamitan itu akan memberikan berkah untuk kalian. Jadi itu berpamitan itu ternyata kamu atau salim ke orang tua ya, kalau misalnya mau pergi kemana-mana, sedangkan yang punya suami salim ke suaminya, itu akan berikan berkah pada dirimu, memberikan kayak energi bagus ya. Itu kamu seperti dapat transformasi energi dari orang tua atau suami kamu. Nah seperti itu ya. Di tanggal 4 energi negatif memang lumayan tinggi, sepertinya dari tempat kerja atau tempat yang mungkin kamu naungi di hari itu gitu ya. Tanggal 5. Di tanggal 5 ini energi positif bagus ya. Bisa dibilang lebih tinggi 75%. Tetapi dirimu di sini, dirimu yang energi negatifnya tinggi. Untuk lingkungan mungkin tidak ada masalah dengan orang lain, tidak ada masalah dengan siapapun atau tempat kerja kamu, tetapi there's something with dirimu sendiri ya, with yourself. Jadi ada sesuatu, ada masalah dengan diri kamu sendiri. Mungkin kamu lagi moody, lagi capek, jadi lagi sensitif. Tapi mostly di hari ini kamu baik-baik saja karena energi positifnya bagus ya, alam semesta untuk dirimu itu bagus. Jadi semuanya baik-baik aja, dan energi negatif yang ada pada diri kamu itu bisa lepas,
dari pagi tuh sampai siang tuh lepas, jadi baik-baik saja. Hati-hati di pukul 4 sore itu sampai malam energi negatifnya mulai naik, jadi kamu harus bisa menjaga diri, jaga emosi, atau bisa lebih bersabar dalam menghadapi ujian. Biasanya kalau ada energi negatif itu memang ada sesuatu hal yang bikin kamu capek, bikin kamu marah, atau bikin kamu sedih. Nah, ada aura yang mengkhawatirkan ya, ada aura yang bikin kamu khawatir di sini. Ada aura yang dimana kamu akan khawatir, worry dengan sesuatu di sore sampai malam, dan banyak berdoa lagi. Selalu saya bilang kalau pada saat seperti itu banyak berdoa, atau kamu masih berdoa tapi masih capek, masih merasa sedih, itu masih khawatir, do something ya, lakukan sesuatu hal yang mungkin kamu bisa melupakan, mengalihkan energi itu. Jadi misalnya kamu melakukan kreativitas, bersih-bersih rumah, atau melakukan masak, atau mungkin menjahit ya, atau mungkin merajut. Kalau saya lagi bete, lagi moodinya nggak bagus, itu saya buat merajut. Karena pada saat merajut itu seperti kita melakukan hal yang berulang-ulang, sehingga secara psikologis memang ada penelitiannya bahwa itu untuk bisa kayak stress release ya, seperti itu. Jadi kita harus mengalihkan energi kita ke sesuatu hal yang positif, di situ nanti akan hilang. Itu cara saya biasanya, mungkin bisa dituduhkan untuk sahabat, atau untuk mengaji kalau muslim, atau mungkin yang agama lain baca Alkitab, membaca kitab suci nya masing-masing, mungkin itu bisa membuat stress release kalian. Nah, tanggal 6 Capricorn ini ada aura merah ya, kamu akan ada emosi sama seseorang. Jadi di sini di tanggal 6 ini energi negatifnya memang lebih ke dirimu, juga lingkungan ya. Jadi memang hari ini kayak tumplek blek, ada aja sesuatu hal yang bikin bete, ada aja kayak yang harus kamu hadapi. Mungkin orang-orang yang mungkin ya menguji kamu di hari ini, kamu harus bisa bersabar karena di sini ada aura merah. Nah, ini biasanya adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan emosi, yang berhubungan dengan kamu bisa marah dengan seseorang. Di tanggal 6 ini, kalau pagi sampai jam 9 energi positifnya bagus. Jam 9 sampai jam 10 energi negatifnya tinggi banget. So be careful. Jam 10 sampai jam 1 energi positifnya naik. Jam 1 sampai jam 2 energi negatifnya naik. Nah, jam 1 sampai jam 2 energi negatifnya naik. Jam 3 jam 1 sampai jam 3 ya. Jam 3 sampai jam 5 energi positifnya naik ya. Jadi tadi ada gelap, ada terang, biasanya ada sesuatu nih. Jadi so be careful di jam-jam itu. Jam 17, pukul 17 itu sampai malam, sampai pukul 8 malam itu energi negatifnya lumayan ada nih, lumayan tinggi daripada energi positifmu. Nah, jam 8 naik sampai jam 10 itu energi positifnya mulai naik lagi. Jam 10 ke atas lebih baik mungkin kamu istirahat, karena energi negatif di sini tinggi, berarti Capricorn di sini capek, butuh istirahat ya. Jangan begadang di malam ini ya, oke. Bagaimana tanggal 7? Tanggal 7 energi positif naik. Tanggal 7 energi positif naik, apa ya, di sini hari ini termasuk menyenangkan, termasuk tenang. Tanggal 7 ini seperti ada berita bagus, ada hal-hal yang baik datang ke Capricorn ya. Energi positifnya lumayan tinggi, 77% ke atas. Jadi ada energi negatif dari orang-orang, cuman dirimu biasa aja, kamu bisa lebih cooling down, lebih sabar, lebih enak. Pokoknya hari ini hawanya untuk kamu enak banget deh, tidak ada yang bikin chaos, lebih tenang. Biasanya juga ada sesuatu yang memang bikin happy ya. Tanggal 8, di tanggal 8 ini ada aura gold ya, sepertinya ada rezeki juga, ada sesuatu hal yang mungkin berhubungan uang ya. Di tanggal 8 ini sepertinya ada sesuatu hal yang berhubungan dengan uang, tetapi lebih ke kayak menguji ya. Jadi mungkin kamu kalau yang mungkin punya cicilan nih ya, mungkin bisa jadi kamu harus bayar sesuatu di hari ini, dan kondisi kamu masih belum ada, bisa jadi gitu. Jadi memang di sini ada rasa khawatir di tanggal 8 ini yang berhubungan dengan uang. Tetapi ya, jadi kalau kamu tuh tenang, kalau kamu tuh positive thinking di hari ini, maka kamu dapat jalan.
Jangan pada saat kamu khawatir, pada saat kamu kacau, kamu semakin membuat pikiran kamu ruwet. Kamu harus bisa melawan kecemasan di dalam jiwa kamu, atau kamu harus bisa mempertahankan kewarasan di dalam otak kamu, ya, yaitu dengan berdoa, dengan positive thinking itu tadi, dan paling bagus adalah berdoa, minta terus sama Tuhan, berdoa. Jangan mungkin kalau bisa jangan berdiskusi dengan orang yang terlalu lama yang berhubungan dengan uang, karena akan bikin kamu emosi di sini, ya, emosi. Jadi pokoknya hari ini tuh akan ada sesuatu yang berhubungan uang Capricorn yang mungkin sangat bikin kamu sangat mungkin menghadapi masalah lah. Ada kekhawatiran yang lebih untuk Capricorn di hari ini. Nah, di tanggal 9 ini energi positifnya bagus, ya, lumayan bagus. Bisa dibilang energi positifnya 70%, sisanya adalah energi negatif. Jadi pagi jam 6 sampai jam berapa ya ini, ya, jam 11, jam setengah 12 ini energi negatifnya 50-50. Jam setengah 12 ke atas sampai pukul 13 itu energi positifnya lumayan naik. Pukul 13 sampai pukul 3 ini 50-50 lagi energi positif sama energi negatif kamu. Pukul 3 sampai 5 energi negatif kamu naik, tapi nggak chaos banget, tapi agak naik. Pukul 5 sampai malam ini naik banget. So lebih baik kamu istirahat di rumah, stay at home, jangan kemana-mana, karena kondisi kamu lagi nggak bagus, energi kamu lagi nggak bagus. Bisa jadi kalau kamu keluar juga nggak akan nemu hal yang bikin happy, biasanya gitu, malah bikin kamu keluar tuh akan ketemu hal-hal yang bikin bete. So stay at home, do something yang bagus di rumah, ya, atau buat istirahat, ya. Pukul 7 lumayan bereda, pukul 8 mulai naik lagi. Jadi kayaknya memang harus di rumah aja, atau bantu-bantu orang tua yang masih anak, ya. Jadi atau di rumah dengan keluarga, intinya gitu. Nah, tanggal 10, ya. Tanggal 10 di bulan Mei. Tanggal 10 di bulan Mei di sini biasa aja sih. Cuman ada hal yang bikin sepertinya pekerjaan lumayan padat. Di tanggal 10 ini lumayan padat pekerjaan kamu lumayan capek, kamu lumayan lelah tanggal 10 ini. Jadi energinya ini lebih ke kamu yang lumayan chaos nih badan kamu. Bisa jadi kamu gak enak badan, ya. Biasanya kalau kamu yang chaos, bisa jadi kamu gak enak badan, bisa jadi kamu tuh ya itu tadi, bisa jadi sakit. Jadi memang benar-benar di hari ini jangan telat makan, kamu harus jaga kesehatan, karena di tanggal 10 ini benar-benar rasanya nggak enak banget sepertinya untuk Capricorn, ya. Tanggal 11, nah ini tanggal 11 ini bisa dibilang energi positif sama energi negatif adalah 50-50 gitu, ya. Jadi tanggal 11 ini energi positifnya itu pagi pukul 7 itu sampai pukul 13. Itu bagus banget kamu. Mungkin bisa jadi kamu tenang, semuanya enak gitu, ya. Nah, pukul 13 sampai pukul 15 energi negatifnya tinggi. Ya, hati-hati, nggak tinggi amat sih, cuman beda rasanya dengan pukul 12 ke bawah, ya. Nah, pukul 15 ke atas sampai pukul 17 energi positifnya naik, ya. Nah, naik pukul 17 ke atas mulai naik juga, tapi pukul 18 sampai ke atas energinya lumayan ada kekhawatiran. Ada sesuatu yang lagi kamu pikirkan dan lagi tidak tenang, atau lagi banyak sekali pikiran yang di Capricorn di tanggal 11 ini. Cuman mostly di hari ini energi positif kamu lebih naik, lebih tinggi. Jadi kayaknya ada masalah apapun kamu bisa menghadapi, ya. Di tanggal 12 ini ada bisa dibilang tanggal 12 ini energinya tidak begitu bagus, ya, tetapi juga tidak begitu jelek.
Di tanggal 12 ini kamu lumayan menghadapi banyak hal di tanggal 12 ini. Ya, saya merasakan ada air mata untuk Capricorn. Jadi kamu harus bisa lebih tegar, lebih sabar, dan di pagi hari kalau bisa kamu berdoa. Dan mungkin hari ini pada saat energi negatif itu tinggi, kamu merasakan badan biasanya itu sudah energi negatif nggak enak, itu kerasa di pukul-pukul pagi gitu ya. Nah, kalau bisa kamu buat puasa biar kamu bisa lebih tenang, kamu bisa menghadapi hari ini. Di tanggal 12 ini benar-benar kamu harus banyak berdoa dan memikirkan hal-hal yang positif. Yakinkan dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja ya. Di tanggal 13, ini kalau nggak dicatat ya bisa sampai ke situ. Konsentrasinya kurang fokus nih saya ya. Tanggal 13 pagi sampai jam 12 energi positifnya lumayan ya. Saya tidak bisa bilang bahwa ini adalah tinggi, tetapi memang pagi sampai pukul 9 kayaknya ada sesuatu hal yang menguji ya. Hati-hati. Tanggal jam 9 sampai 12 energi positif naik. Di situ ada sesuatu yang menyenangkan sepertinya. Ada hal-hal yang bikin kamu senang di hari itu. Nah, di pukul 12 sampai pukul berapa ini ya? Oke, pukul 14. Energi negatifnya tinggi. Jadi sepertinya ada hal-hal yang bikin kamu capek dan lelah, ya. Sedangkan di pukul 15 sampai pukul 15 ini bersinar, ya. Tetapi pukul 16-nya negatif, ada sesuatu pukul setengah 4-nya dan energi negatif naik sampai jam setengah lima sampai pukul 7 bagus energi kamu. Pukul 7 sampai pukul setengah 9 malam ya, ini energi negatifnya tinggi, dan setengah 9 malam lumayan tenang. Jadi memang sepertinya Capricorn tidak boleh begadang. Di sini memang bisa dibilang kamu harus banyak istirahat lah. Jadi banyak istirahat malamnya, jangan begadang ya. Sedangkan tanggal 14 Capricorn tanggal 14 Mei. Oke. Energi positifnya naik ya. Di tanggal 14 Mei ini sebentar. Oke. Bersinar ya, lebih bersinar daripada kemarin, dan pagi sampai 11 kamu enak hawanya, walaupun ada yang hal-hal yang mungkin bikin chaos di pukul 6 sampai pukul 8 ya, tetapi di pukul 8 sampai 11 baik-baik aja. 11 sampai 12.30 energi negatifnya tinggi. Pukul 13 bersinar, ada sesuatu yang menyenangkan sepertinya, tapi after itu energi negatifnya naik lagi. Pukul 17 bersinar ya, dan bersinar banget di pukul 17 ini. Tapi habis itu ada sesuatu hal, dan ini lebih gini. Jadi di hari ini tuh kamu bersinar, maksudnya bersinar kamu baik, energi kamu lagi oke banget, kamu lagi on fire banget. Tetapi di luar kamu, lingkungan kamu mungkin, atau lingkungan kerja kamu, atau yang kamu tempati di hari itu banyak masalah. Jadi kamu bisa menyelesaikan itu dengan baik. Energi kamu bagus, tetapi lingkungan kamu yang mungkin kurang bagus. Jadi kalau energi kamu bagus walaupun lingkungan gak bagus, itu gak masalah. Berarti kamu baik-baik saja, kamu tenang, kamu tidak terpengaruh oleh energi itu. Nah, bagaimana tanggal 15 ya? Ada bintang di sini saya melihat. Sepertinya ada hal yang sangat baik di tanggal ini. Ada hal yang sangat menyenangkan di tanggal ini. Di tanggal 15 ini ya, bersinar banget, energi positifnya lumayan tinggi, dan di hari ini bisa dibilang hari yang full energi positifnya, bahkan dirimu atau lingkungan kamu. Nah, di sini bisa dibilang 70%-an ya, 70%-an ke atas ini bagus. Hari ini termasuk bagus, dan nggak begitu mengkhawatirkan ya, tidak begitu bikin capek. Tanggal 16 di tanggal 16 ini energi positif kamu sih lebih tinggi,
ya. Energi negatifnya bisa dibilang 35-40%, energi positifnya masih naik juga ya, naik lebih dari 50%. Cuman di hari ini memang apa ya, saya merasakan sibuk banget, banyak sekali yang harus kamu selesaikan, banyak sekali jadwal yang mungkin kerjaan yang harus kamu rampungkan. Pagi jangan lupa berdoa, karena hari ini energi kamu akan terkuras banget. Jangan lupa sarapan ya, jangan lupa makan. Jadi jangan meremehkan itu, karena itu juga mempengaruhi energi kamu, sahabat ya. Jadi pada saat kamu lapar itu juga energi negatif naik ya di daerah lambung. Berarti harus kasih makan nih gitu ya. Tanggal 16 ini lebih ke energi negatif itu orang lain, bukan diri kamu full, orang lain. Tetapi kamu juga kondisinya nggak begitu fit, nggak begitu energik ya, nggak. Jadi kayaknya hari ini memang harus jaga kesehatan dan benar-benar harus banyak minum air putih sepertinya ya, banyak minum air putih biar kamu lebih bisa fokus dan konsentrasi. Tanggal 16 ini di siang hari, jadi pagi sampai jam 12 lumayan chaos, lumayan energi negatifnya lebih tinggi. Pukul 12 energi positif naik sampai pukul 13.30 ya, 13.30 sampai 15 energi negatif naik. Ada bintang sedikit di situ, ada hal yang menyenangkan di antara jam itu. Nah, pukul 15 ini lumayan bersinar. Sampai pukul 17, di antara itu ada energi negatif, tapi pukul 17-nya bersinar. Pukul 17 bersinar tuh biasanya nyenengin, ada hal yang baik ya. 17 sampai ke atas energi negatifnya lumayan. Jadi memang hari ini kamu bisa harus jaga kesehatan. Gak usah kemana-mana, habis kerja, habis melakukan aktivitas, gak usah kemana-mana. Stay at home, buat istirahat, biar kamu gak sakit. Tanggal 17 ini bersinar banget, energi positif kamu naik, dan energinya seperti full banget ya. Tanggal 17 ini naik ini lebih ke kamunya. Kalau lingkungannya sepertinya kamu sangat capek ya, maksudnya di lingkungan kamu ada hal-hal yang bikin bete, tapi kamu gak terpengaruh itu, karena energi kamu lagi bagus. Jadi kamu bisa bersabar menghadapi orang yang menyebalkan, bisa jadi gitu. Kamu bisa kayak dengan energi kamu yang bagus itu, lingkungan yang mungkin agak chaos, kamu akan tetap baik-baik saja karena energi kamu lagi bagus. Walaupun di hari itu memang bisa dibilang kamunya yang bagus, kamunya yang on fire, bukan orang-orang lingkungan kamu. Jadi masih ada ujian di situ, masih ada hal-hal yang bikin bete, tapi kamu bisa menghadapi dengan tenang. Misalnya ada masalah di hari itu, kamu bisa menghadapinya dengan baik ya. Di tanggal 18 energinya juga masih ini, kamu harus jaga jaga kesehatan. Maksudnya kamu benar-benar harus bisa jaga kesehatan, gak boleh capek-capek gitu ya. Tanggal 15 ini hari ini tuh ada hal-hal yang energi negatifnya memantinya, dan ini lebih ke bukan dari Capricornnya. Capricornnya memang agak kurang fit juga, agak begitu capek, lelah, sebenarnya dia butuh istirahat. Dan di hari itu nggak energi negatif juga nggak tinggi, jadi kayak 50-50 ya. Bisa dibilang hari ini biasa aja, tapi lumayan bikin kamu happy, tidak begitu capek sih, menyenangkan lah. Jadi pagi sampai jam 11 energi negatif tinggi, 11 ke atas, 11 sampai 12 energi positif naik ya di tanggal 18 ini. Tetapi pukul 12 sampai 17 ini memang energi positifnya lebih tinggi daripada energi negatifnya. Tapi ada energi negatif, jadi nggak yang tinggi banget. Jadi kamu perlu bersabar untuk menghadapi hari ini. Perlu bisa kayak melakoninya dengan baik, dengan sabar, dan dengan tulus gitu ya, bahwa semuanya bisa kamu selesaikan dengan baik. Nah, sore sampai malam energi positif kamu naik. Kamu lebih tenang, lebih bahagia di sore sampai malam ini. Tanggal 19 di tanggal 19 Mei ini energi positifnya juga lumayan, bisa dibilang 50-50. Dirimu pagi cerah. Jam tanggal 19 ini energi positifnya sih lebih tinggi ya daripada energi negatif kamu. Jadi hari ini kamu bisa lebih baik, lebih tenang, dan lebih bisa mengatasi masalah kamu dengan baik, intinya di tanggal 19 ini. Jadi memang pagi sampai siang kamu energi positifnya lebih naik, cuman siang sampai
pukul 12 sampai 13 ada energi negatif nih, sampai pukul 14 ya, 14, 15 bagus positifnya naik, dan 15 sampai 17 ini sebenarnya ada hal yang menyenangkan, tapi ada hal juga yang mungkin energi negatifnya masih ada. Mungkin kamu lagi sebel sama seorang tapi sudah reda, marahnya kamu atau sedihnya kamu, seperti itu. Pukul 17 bagus sampai ke atas, bagus, energinya lebih naik ya, energi positifnya lebih tinggi sampai ke atas. Nah, di tanggal 20 di tanggal 20 ini energi positifnya lebih naik, bagus, pagi sampai pukul 1 menyenangkan ya. Cuman di antara jam 12 sampai jam 1 ini ada hal yang bikin mungkin kamu capek, bete, atau sesuatu hal yang bikin gak suka lah gitu ya. Nah, pukul 13 sampai pukul 17 energi positifnya lebih naik, walaupun di pukul 15 itu ada hal-hal yang bikin bete, tapi energi positifnya masih lebih tinggi. Pukul 16 sampai 17 itu ada energi negatif, mungkin ada hal-hal yang bikin ya kamu harus bersabar gitu ya. Pukul 17 sampai ke atas energi positif kamu lebih tinggi, tetapi 17 di antara setengah 6 17.45 lah ya, 17.30 nih hati-hati. 17 pokoknya 17 ke atas kamu hati-hati, ada sesuatu yang harus kamu sabar, kamu harus kuat, dan ini tetapi energi positif kamu lebih tinggi. Jadi biasanya walaupun ada masalah di sore hari ini, kamu lebih tenang, lebih bisa menghadapi masalah kamu dengan baik. tanggal 21 Mei. Di 21 Mei energi positif lebih tinggi ya. Bisa dibilang masih bagus ya, walaupun ada masalah, ada hal yang harus kamu hadapi di hari itu, tapi energi positif kamu lebih tinggi di hari ini. Pagi sampai pukul 13 baik-baik saja. Pukul 13 sampai 15 energi negatif mulai naik, tetapi jam setengah 3 mulai di jam 2 sampai jam 3 juga ada sesuatu yang bagus, ada hal yang menyenangkan. Di pukul 3 sampai 5 juga energi positifnya lebih naik ya. Jadi nggak masalah, di hari ini nggak ada problem yang bikin kamu capek-capek banget gitu ya, biasa aja. Di tanggal 22 energi positif juga bisa dibilang masih bagus ya, masih berimbang. Energi negatif juga nggak tinggi-tinggi amat, cuman memang di sini kelihatan dua-dua ini kamu cukup sibuk, cukup capek, tapi lebih kayak lega. Jadi hari ini tuh kayak walaupun ada masalah yang kamu hadapi, kamu happy aja gitu, nggak masalah. Tanggal 22 ini kamu bersinar, energi kamu bagus banget. Jadi nggak ada yang walaupun di lingkungan kerja kamu lagi bikin bete, tapi kamu bisa menghadapi dengan tenang. 23. Di tanggal 23. Energi positifnya lebih naik sih. Di hari ini kamu lebih tenang. Sepertinya ada rezeki untuk Capricorn. Ada kemudahan untuk Capricorn di tanggal 23 ini. Hawanya lebih tenang, lebih nyenengin, walaupun masih ada masalah, tapi kamu lebih tenang, lebih seneng gitu ya, tidak ada sesuatu yang bikin kamu khawatir banget. Di tanggal 24 energi negatif mulai naik sepertinya, tapi naiknya juga nggak parah-parah amat, bisa dibilang energi positif kamu 55%, sisanya energi negatif, jadi nggak yang keras amat. Tapi tanggal 24 ini mungkin ada hal yang bikin capek, tapi ada hal yang menyenangkan juga, ada hal yang bikin happy. Jadi pagi sampai jam 10 kamu happy, tenang ya, energi positif naik. Pukul 11 sampai 12 lumayan tidak naik, 12 sampai 13 biasa aja, 13 sampai 14 energi negatif naik, 14 sampai 15 energi positif naik, 15 sampai 17 energi negatif naik. Nah, pukul 17 ke atas energi positif naik ya. Di tanggal 25 energi positif lebih tinggi. Di hari ini semuanya bagus. Mostly bagus ya. Pagi sampai jam 10 energi negatif naik, tapi dirimu, kamu masih bersinar, kamu masih baik-baik aja. Mungkin ada seseorang yang menguji kamu di pagi itu. Nah, tetapi pukul 9 ya, bisa dibilang 10 ya, itu sampai jam 1 energi positif kamu bagus. Walaupun di antara jam-jam itu masih ada juga, tetapi nggak bikin kamu yang masuk dalam hati atau bikin kamu kurang semangat, tidak. Pukul 13 bersinar, setelah itu biasa aja, tidak ada sesuatu yang spesial ya. 26
Energi positif juga lebih tinggi, sebenarnya lebih senang ya, lebih gembira. Energi negatifnya lebih ke lelah dan capek sih, tidak ada sesuatu yang mungkin bikin sedih, cuman ada hal-hal yang mungkin menguras energi, tapi dirimu masih bisa cooling dan masih tenang, masih banyak senangnya. 27 bersinar banget, seneng banget di hari ini kamu, gembira banget, tahu itu apa, tapi rasakan dirimu gembira banget, seneng banget, seperti ada pencapaian yang mungkin kamu lakukan. Energi positifnya lumayan naik, jadi tanggal 27 itu bagus banget. Nah di tanggal 28 energi positifnya juga masih naik, cuman di situ kamu cukup sibuk, kayak badan kurang enak, butuh istirahat, tapi tidak ada masalah yang mungkin berat karena energi positifnya lebih naik, jadi biasa aja. Tanggal 29 apa ya, ada sesuatu yang menyenangkan di balik energi negatif kamu. Mungkin kamu capek tapi kamu happy, kamu capek tapi kamu happy karena ada mahkota di hari ini, ada sesuatu hal yang kamu inginkan selama ini terwujud, bisa jadi gitu. Ada hal yang selama ini kamu inginkan terwujud, tapi kamu lumayan capek hari ini. Di tanggal 30 energi negatifnya apa ya, lebih ke kayak kamu capek tapi hari itu menyenangkan, kamu capek tapi senang ya, jadi lebih ke harinya itu melelahkan tapi kamu baik-baik saja, kamu happy. Di tanggal 31 lumayan senang juga, energi positifnya naik, meski kamu capek tapi di hari ini banyak hal yang mungkin kamu bahagia kan, happy ya. Jadi kamu yang capek, kamu yang lelah sepertinya, jadi harus jaga kesehatan, jangan lupa makan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk sahabat Capricorn. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.